Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان والأخوات saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan puasa kita, menyempurnakan kesabaran kita dan juga ibadah kita di dalam bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Ketika kita berada di bulan Ramadan, maka kita diperintahkan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dan tidak mungkin menjadi hamba yang bertakwa kecuali banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat akhirat. Menjauh daripada kehidupan atau syahwat-syahwat dunia kecuali yang bermanfaat untuk akhirat. Di mana ketika kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meninggalkan yang halal. Tujuannya adalah untuk bisa meninggalkan yang haram. Yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Baik, pada hari ini insyaallah kita sama-sama mendengarkan nasihat insyaallah tentang pentingnya kita selalu mengingat kematian, mengingat akhir kehidupan kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Perbanyaklah kalian mengingat apa? Penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Kemudian beliau katakan, ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wasa'ahu Allah, ma sa'ahu alaihi. Tidaklah seorang mengingat kematian dalam keadaan dia itu sempit, illa wasa'ahu alaihi, kecuali akan membuat dia menjadi lapang. Wala fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi, dan tidaklah dia dalam kelapangan hidup kecuali kematian itu atau mengingat kematian itu akan membuatnya menjadi sempit. Apa maksudnya? Kalau seorang mengingat kematian, sesusah apapun kehidupan yang dia alami, sesengsara apapun kehidupan yang dia jalani, ketika dia mengingat kematian, dia ingat bahwasanya
ini hanyalah kehidupan dunia. Ada akhirat setelah kematian, maka ada alam kubur, setelah alam kubur maka ada alam kebangkitan, sehingga akan membuatnya menjadi lapang. Tidak mengapa saya seperti ini di dunia, asal tidak di akhirat. Di akhirat saya bahagia. Tidaklah seorang mengingatnya dalam keadaan dia itu sempit kecuali membuatnya menjadi lapang. Dia akan menerima berbagai macam keadaan atau berbagai macam yang Allah pilihkan kepadanya dari kehidupan dunia ini. Akan menumbuhkan sifat qanaah. Begitu pula ketika seorang dalam kelapangan, dalam kehidupannya ditakdirkan menjadi orang yang nyaman, penuh dengan fasilitas dan juga kemewahan misalkan. Ketika dia mengingat kematian, maka itu dia rasakan kesempitan. Apa? Karena harta yang banyak butuh pertanggungjawaban yang lebih besar. Jika dia mengingat kematian, jangan sampai kelapangan ini saya tidak rasakan di alam kubur dan juga di akhirat. Oleh karena itu orang yang banyak mengingat kematian, dan ini momen yang sangat penting ketika kita di bulan Ramadan banyak mengingat kematian, maka ini adalah hal yang kembali menyadarkan kita akan pentingnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlena dengan dunia. Mungkin ketika selain di bulan Ramadan ada yang hobi kuliner, ya sana sini pergi ke sana, tapi ketika Ramadan dia tidak akan bisa makan sebanyak itu. Ketika berbuka puasa saja, bukaan makannya juga ketika makan terlalu banyak berakibat kepada tarawih ngantuk, ya kan? Tarawihnya ngantuk kalau kebanyakan. Akhirnya apa? Dia mengubah makannya. Setelah buka, setelah maghrib makannya disedikitin aja, ya kan? Untuk apa? Untuk bisa tarawih. Betapa teratur kehidupan ketika kita di puasa untuk mencetak orang yang bertakwa. Baik. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul qubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Banyaklah kalian berziarah kubur, sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Berziarah kubur. Jadi jangan mentang-mentang di kota kubur itu lewat saja seperti itu. Kalau bisa ada info orang yang meninggal meskipun kita tidak kenal, selama dia muslim, ikut mengurus jenazahnya, minimal mengantar. Ya. Kalau di Madinah, di Mekah, di Madinah itu hampir setiap hari sholat menyolatkan jenazah, hampir tiap hari. Dulu saya pertama-tama di sana, saya kira ngapain ini? Tiap sholat jenazah terus. Emang ada yang meninggal apa gitu kan? Oh bid'ah kayak ini. Bid'ah. Pertama bilangnya gitu, karena nggak tahu kenyataan sesungguhnya gimana. Ternyata pas kita cerita-cerita sama senior, ya memang ya ada yang meninggal tiap hari katanya. Tiap sholat itu ada yang disolatkan. Masya Allah. Ya akhirnya kita menyolati. Coba kita menyolatkan saja, langsung teringat bahwa kita sebentar lagi akan seperti orang itu. Minimal kita menyolatkan. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang meninggal, atau bahkan ketika kita memandikan orang tersebut, mengkafaninya misalkan, begitu pula menyolatinya sampai menguburkannya, ini insya Allah akan mengingatkan kita kepada kematian. Jika tidak ada, maka kita ziarahi kubur, ya duduk di sampingnya, kemudian tidak usah melakukan apa-apa kecuali mendoakan yang meninggal, kemudian minta kebaikan untuk orang yang meninggal,
merenung bahwa sebentar lagi kita akan menyusul. Nafsu dunia ingin bangun tipe rumah yang ratusan, padahal ujung-ujungnya 1x2. Masih lapang tuh 1x2. Tipe 1x2 masih lapang. Badan kita aja paling 70, 60. Tinggi kita 1, berapa? 1,7, 1,8. Masih lapang. Tipe 1x2 itu masih kelapangan untuk kita. Subhanallah. Baik, ziarahi kubur, mengambil sebab agar kita bisa selalu mengingat akhirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yazalu qalbu kabirin syabban fitnaini. Senantiasa hati orang yang tua itu menjadi muda pada dua hal. Fitnah ini pada dua hal, fi hubbid dunya wa tulil amal. Pada cinta dunia dan panjang angan-angan. Ini kalau kita rambut tua, gigi makin ompong, wajah mulai keriput, jenggot mulai gimana Pak? Tapi kalau antum disemir jadi hitam lagi. Jangan disemir ya. Peringatan. Tetapi apa? Untuk cinta dunia itu tidak pernah putus. Begitu pula panjang angan-angan tidak pernah putus. Kecuali kita berusaha untuk melawannya dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak cinta dunia dan mengambil sebab-sebabnya. Begitu pula memendekkan angan-angan kita, memendekkan angan-angan kita. Kita tidak tahu Ramadan ini kita bisa menyelesaikan atau tidak. Kita tidak tahu Idul Fitri kita ini masih hidup atau tidak. Ya. Oleh karena itu, ayo ikhwan, kita perlu mengingatkan dan diingatkan di majelis-majelis zikir, majelis-majelis nasihat akan pentingnya cinta akhirat dan tidak cinta dunia. Orang yang tua itu bukannya malah akan segera bertobat kalau dia tidak duduk di majelis ilmu, majelis nasihat, malah kecintaannya terhadap dunia tidak akan pernah habis. Dan ini terbukti betapa banyak orang yang tua tidak pernah ke masjid, bicaranya masalah harta. Al-Maidah, An-Nisa. Al-Maidah itu apa? Bukan surat Al-Maidah, makanan. Al-Maidah itu hidangan. Itu bicaranya, bukan surat Al-Maidah. Dan yang kedua apa? An-Nisa, wanita. Jangan bilang yang tua-tua itu nggak bicarain perempuan. Tetap syahwatnya tetap. Tapi kalau misalkan dibangun di atas ketaatan, maka dia akan bisa menjauhi cinta dunia dan juga panjang angan-angan. Oleh karena itu, ya ikhwan, kita perlu ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang melalaikan. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yami falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seorang di antara kalian memasukkan tangannya ke lautan, kemudian dia lihat dengan apa tangannya itu, jarinya itu membawa air. Air ini itu dunia, sedangkan lautan itu adalah akhirat. Ya, dunia dibanding akhirat.
Kita saja kalau misalkan 1:100 saja itu sudah mengatakan wah sekali ya. Akhirat wah 1:100 wah sekali. Kalau misalkan berarti kalau cantik itu 1 sampai 10, berarti ini kecantikan 10 itu jadi 1000 kali lipat, itu aja sudah wah gitu ya. Nah ini bagaimana perbandingan yang di jari kita, air yang di jari kita ini itulah dunia, sedangkan akhirat itu adalah lautan. Maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin, saya telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala aina ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhuna sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesik di hati manusia. Jadi kalau misalkan ada yang bayangkan dunia akhirat itu seperti ini, itu bukan akhirat itu. Ya. Itu bukan akhirat. Karena akhirat itu tidak pernah terbesik oleh manusia. Ya, kalau bayangan-bayangan itu paling yang pernah dilihat saja. Yang pernah dilihat. Adapun akhirat itu tidak bisa dibayangkan. Baik, luar biasanya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang terlalu banyak melihat dunia maka akan terlalaikan. Tetapi kalau misalkan seorang selalu melihat akhirat, diingatkan tentang akhirat, maka keinginannya untuk mendapatkan akhirat itu sangat besar. Oleh karena itu menjadi nasihat untuk kita semua, selalulah berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengingat akhirat. Meskipun tidak menjanjikan dunia, Allah yang janjikan dunia. Ya tidak? Kan dari dulu, dari kecil kita diajarkan rezeki itu sudah diatur oleh Allah, ya enggak? Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tapi banyak sekali justru orang itu khawatir dengan rezekinya. Kenapa? Karena teman bergaul dia yang selalu mengajak agar cinta kepada dunia, sehingga khawatir terhadap dunianya. Kalau kita permasalahan dunia, kita tidak akan keluar dari dunia ini meninggal sampai sempurna rezeki kita. Kan seperti itu. Teorinya dari kita kecil diajarkan. Ini saya dengar di para khotib dari dulu mengajarkan rezeki itu sudah diatur katanya. Ya tidak, antum dengar nggak? Sama ya. Walaupun kita belum mengenal manhaj salaf dulu. Coba lihat. Dari dulu kan nasihat para khatib, para penceramah, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Iya enggak? Kata-kata itu menjadi nasihat. Nah sekarang kenapa banyak orang yang justru khawatir masalah dunia? Saya tidak mengatakan tidak usah bekerja, tidak. Bekerja, tapi jangan sampai lalai. Memikirkan dunia, sibuk dengan dunia, akhirnya ibadah ditinggalkan, teman-teman yang saleh ditinggalkan. Akhirnya masalah dunia kembali muncul rasa takut, rasa was-was. Waktu Ramadan keberapa dulu ya? Berapa tahun lalu? 5 tahun lalu kali ya. Ada seorang bapak teman kita, senior juga. Nggak tahu ya kenapa hati saya ini sekarang kok gersang katanya. Kemudian kenapa gelisah terus. Saya tuh katanya mulai merasakan senang kalau berkumpul sama anak, istri, ya, anak-anak kumpul baru rasa saya senang. Masya Allah, saya ya karena ini butuh pengalaman. Ada kakak-kakak juga ya, ikhwan kita juga nasihati. Sudah ilol katanya. Mengejar dunia itu secukupnya saja. Mungkin dia sudah punya pengalaman yang sama mungkin ya. Jadi
ketika itu dia bukan ustadz, tapi teman kita yang soleh insya Allah. Sudah, mengejar-ngejar dunia itu tidak akan habisnya. Saya ibaratnya buta dengan itu, dan teman ini sudah pengalaman bahwasanya mengejar dunia seperti itu akan berdampak kepada ketakutan yang berlebihan, rasa was-was yang berlebihan, ya kan? Kelelahan yang tidak pernah berujung. Coba kita seperti ini. Ketika kita kumpul dengan orang-orang soleh, ada yang menasehati. Ternyata dia paham penyakit dia itu, kegelisahannya, kekhawatirannya, rasa cemas dia, ternyata karena dia terlalu banyak mengejar dunia. Para ulama kan menyebutkan, kalau orang mengejar dunia, rakus dengan dunia, maka akan menyebabkan yang pertama, dia akan merasakan kelelahan yang tidak pernah berhenti. Satu, ya. Kemudian yang kedua, kesedihan yang tidak pernah berujung. Sedih, kegelisahan yang tidak ada obatnya. Kalau orang mengejar dunia, lupa terhadap akhirat Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya secara psikologis ini penyakit baru loh. Penyakit ya. Ya enggak? Cemas, khawatir. Ada orang punya bus, punya truk sampai belasan, ditunggu sampai jam 11 malam biar pulang semua truknya, busnya pulang semua. Setelah apa? Setelah pulang semua baru dia bisa tidur. Wah, berarti harta saya sudah kembali semua. Lelah. Kalau misalkan orang yang ingat akhirat, dia kan sudah kaya, tinggal bayar satpam, ya enggak? Ya enggak? Biar aja orang ini satpam bagi-bagi rezeki, ya enggak? Orang yang ingat akhirat, rezeki saya ini jangan saya sendiri. Saya senang jika orang lain juga mendapatkan rezeki, walaupun Allah menanggung rezekinya, tapi lewatnya jalur saya. Lewatnya jalur saya. Apa sulitnya pekerjakan satpam, dia mengantri? Apa sulitnya beli GPS? Ya kan? Daripada dia sampai 11 jam 11, kalau belum pulang mobilnya jam 12 malam pun ditunggu. Kelelahan yang tidak pernah berhenti. Rasa khawatir, cemas. Ya, jangan-jangan kalau misalkan kita ada seperti itu, sedih, cemas, lelah. Nah, coba 3 ya, hafalkan ini. Sedih, cemas, lelah. Hati-hati nih. Jangan-jangan ini 3 ciri yang disebutkan bahwa kita ini sebagai hamba-hamba dunia. Hamba-hamba dunia. Ada orang yang kalau di rekeningnya tinggal 10 juta, khawatir dia, gimana anak saya, gimana ini. Para ustadz, di rekeningnya 10.000 aja, santai-santai aja. Di pondok itu, pasti nanti tinggal cari usaha dikit, insya Allah ada jalan rezeki, kan gitu. Tinggal 10.000. Ada kerabat yang juga ustadzah cerita dia, Yai, panggilan kesayangan kita kan orang komering kita, Yai. Ayu ini biasa baik katanya, di dompet tidak ada uang 50.000, paling sisa berapa ribu gitu, biasa aja. Tapi insya Allah hari itu ada aja.
Masya Allah. Coba kita lihat. Jadi dunia itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Orang burung aja, ya, sebagaimana nasihat para ulama, milikilah dalam mencari rezeki itu seperti hati burung. Qalbut thair, hatinya burung. Taghdu law kuntum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian benar-benar bergantung kepada Allah dengan sebenar-benar bergantung kepadanya, la ruziktum kama yurzaqut thair, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Tahdu khimasa, di waktu pagi burung-burung itu pergi dalam keadaan lapar, wa taruhu bitana, dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Kenapa? Kalau burung sore tidak kenyang, dia akan kelaparan di waktu malam. Makanya ada tembolok ya, penyimpanan makanannya. Tapi ketika waktu pagi dia akan lapar lagi. Ya, akan lapar lagi. Burung tidak pernah khawatir besok saya makan apa. Ayam, setelah dia digauli oleh si jantan, si jantannya tidak bertanggung jawab. Iya, jantannya tidak bertanggung jawab. Siapa yang mikiri hamil, bertelur, kemudian menetas, mengerami, menetas, ngasih makan anak? Siapa yang mikirin? Induk ya, yang perempuan kan? Apakah dia pernah khawatir anaknya akan kelaparan? Tidak. Tidak pernah khawatir. Besok ya sudah, kapan datang waktu pagi kita mencari rezeki, mencari makan, pergi ke sana, pergi ke sini. Ayam, meskipun anaknya menetas 7, 8, 9, dia tidak pernah khawatir. Ini baru punya anak 3, ibu-ibu sudah bingung. Ini hamil, mas, bocor mas. Kalau nggak bocor apa istilahnya? Kejebolan, kebobolan. Mas, hamil. Ya kenapa kalau hamil? Gitu kan? Ya nggak apa-apa hamil. Banyak orang yang mengidam-idamkan punya anak tapi tidak punya anak. Ya, nanti gimana dia besarnya gini. Ya, kalau masih khawatir masalah dunianya, di sini perlu diperbaiki lagi hati kita dan tawakal kita kepada Allah. Ya, perlu diperbaiki. Baik. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tentang panjang angan-angan. Ini telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salahu awwali hadhil ummah bil yaqini biz zahadati wal yaqin. Kesalehan awal umat ini adalah dengan kezuhudan mereka dan keyakinan. Wa halaku akhiriha bil bukhli wal amal. Dan kehancuran akhir umat ini karena kebakhilan dan al-amal dan panjang angan-angan. Salahu awwali hadhil ummah, para sahabat itu menjadi kaum yang saleh, dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran kaum muhajirin, kaum ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ya.
ternyata mereka memiliki kelebihan pada zuhud, kecintaan mereka terhadap akhirat dan ketidakcintaan mereka terhadap dunia. Sangat cinta akhirat dan tidak cinta dunia. Ketika mereka disuruh untuk bersedekah oleh Rasulullah SAW, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya harta? Diam. Tidak. Mereka yang tidak punya harta pada saat itu ketika Nabi SAW suruh tasaddaqu, bersedekahlah kalian, mereka pergi ke pasar, jadi tukang angkat-angkat, dan alhamdulillah pada hari itu bisa bersedekah sekian dirham. Sekian dirham, ya uang perak ya. Baik. Mereka bukan saya nggak punya harta, tidak. Mereka langsung bekerja. Bagaimana saya bisa bersedekah? Yakin. Baik. Keyakinan mereka kepada Allah sangat besar. Zuhud mereka kepada dunia sangatlah tinggi. Ya. Sebaliknya kehancuran akhir umat ini karena pelit, medit, sekek, apa lagi? Kalau bahasa kita apa? Cemekean. Nah, ini penyakit ini. Yang kedua wal amal, dan juga panjang angan-angan. Nanti saya umur sekian mau punya ini, nanti saya umur sekian mau punya itu, nanti saya umur sekian begini, nanti saya panjang angan-angannya. Kalau ini diikuti, maka justru akan menyebabkan kesengsaraan bagi kita dan sulit mendapatkan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh para sahabat. Kita malah diajarkan oleh Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia seperti orang asing yang tidak betah di situ, tidak betah di dunia. Au abiru sabil, atau orang yang sekedar singgah sebentar untuk ngambil perbekalan, melengkapi perbekalan atau untuk beristirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Ini rumus dari Nabi SAW. Hidup di dunia itu cukup sekedarnya saja. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal kita menuju akhirat. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Justru kalau ketika kita panjang angan-angan kita, ini menyebabkan kita sulit mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang yang sudah mengingat kematian, punya hutang sedikit saja, berpesan kepada istrinya, saya punya hutang sekian. Nanti kalau tidak bisa terbayar dari harta saya, bayarkan dari ini. Ya, kenapa? Hutang itu bisa menjadi penghalang untuk apa? Mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Tapi coba kita lihat, ketika orang yang selalu ingat akhirat, ya, maka dia akan selalu berpikir, kita hidup ini tidak lama. Kalau saya punya harta atau saya punya hutang, akan saya pikirkan pembayarannya, bagaimana caranya, seperti itu. Oleh karena itu, ya ikhwan, Ibnu Umar menyebutkan, sudah sering disebutkan oleh para penceramah,
Fa idza amsayta fala tantazir sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu datangnya waktu sore. Maksudnya apa? Saat itu juga selalu persiapkan diri kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi siang nanti saya meninggal, atau bisa jadi malam nanti saya meninggal. Pasang selalu istighfar terhadap masa yang akan datang. Selalu bersyukur. Dengan apa? Bersyukur itu apa? Menggunakan segala kenikmatan Allah untuk hal yang diridhoi oleh Allah. Itu inti dari syukur. Dan buah dari syukur adalah ibadah. Tidak menunda ibadah. Kira-kira kalau misalkan kita dikabarkan jam 10 malam akan mati, apa yang kita lakukan? Langsung segera hutang dibayar. Iya. Ini dapat THR malah lupa hutang. Ibadah semakin giat. Kenapa? Inilah orang-orang yang selalu mengingat kematian. Apalagi kalau kita sudah diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala 63 tahun ke atas. Ya, Bapak berapa aja dengar, Pak? 69 kan? 59. Insyaallah. Lah peringatan juga ya. Kata Nabi kan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Begitu pula kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, miftahu kulli syarr hubbud dunya wa tulul amal. Kunci dari segala keburukan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Cinta dunia, panjang angan-angan. Ini gimana, kita ini kan pengusaha, Ustaz, pengusaha muslim, kita kayak gini. Bagaimana kita agar tidak tergiur dengan kecintaan terhadap dunia, tapi kita bisa selalu ingat akhirat Allah Subhanahu wa taala? Pasang niat. Kita itu berusaha untuk apa? Berusaha itu untuk apa? Menjadi pengusaha muslim itu untuk apa? Pasang niat yang sebaik-baiknya. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi tekadnya, nafsunya, farraqallahu alaihi amrahu. Ja'ala al-faqra baina 'ainaihi. Farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi. Wa lam ya'tihi ad-dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang dunia menjadi tekadnya, nafsunya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Nah, di sini letak di mana kepusingan, kegelisahan, kebimbangan, karena Allah tidak mendukungnya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kemiskinan berada di antara kedua matanya. Di sini. Maksudnya apa? Melihat kemanapun dia itu merasa miskin. Ketika dia sudah punya tanah 1 hektar, ketika lihat orang sebelah sana, wih, dia punya 5 hektar, saya cuma 1 hektar, tidak ada apa-apanya saya.
Ketika orang melihat dia sudah punya rumah layak, ketika melihat rumah tingkat 3, tingkat 4 sampai kayak gini, nggak ada apa-apanya saya, miskin. Ya, apalagi ketika sudah punya mobilnya, sudah layak, sudah ini. Ketika lihat mobil baru plat merah, nggak tahu kalau ngutang ya. Melihatnya, plat merah, mengkilat, kinclong, gitu kan? Nggak ada apa-apanya, miskin. Kenapa? Dunia sudah merasuki hatinya. Selalu dalam keadaan terlihat miskin, sehingga dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Itu lebih berhak kalian agar kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu ada perumpamaan yang sangat bagus ya. Kalau hidup di dunia itu, hiduplah seperti ketika kita berada di atas perahu. Hidup seperti kita berada di atas perahu. Kalau perahunya itu diisi air sedikit, itu bisa menyeimbangkan kapal perahu kita. Tapi jika air masuk seluruhnya ke dalam perahu, apa yang terjadi? Tenggelam. Sama seperti di dunia itu. Kita membutuhkan dunia sekedarnya. Kita butuh dunia sekedarnya. Jangan sampai dunia ini masuk ke dalam hati kita seluruhnya sehingga menenggelamkan kita di dunia ini. Nauzubillah min dzalika. Kemudian ayol ikhwan, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ketika saya searching ya, ketika saya cari di Fathul Bari, dapat ungkapan beliau yang luar biasa, masya Allah. Beliau mengatakan di dalam Fathul Bari, wa yatawalladu min tulil amal, dan panjang angan-angan itu akan melahirkan al-kasalu 'anit ta'ah, malas untuk beribadah. Wa taswifu bit taubah, mengundur taubat. Wa raghbatu fid dunya, dan menginginkan dunia. Wa nisyan fil akhirah, melupakan akhirat. Yang kelima, wal qaswatu fil qalbi, dan keras di dalam hati. Dan ternyata ini semuanya benar. Orang yang cinta dunia dan panjang angan-angan akan lahir pada dirinya malas beribadah. Malas beribadah. Cari imam taraweh, carinya yang mana imam yang ini cepat. Wih, suka nian kalau imam ini bacaannya pendek. Ya. Kapan imam yang padahal cuma sejam, giliran main futsal, lari tuh, main futsal, main bola kan lari ya, 2 jam, tahan. Kapan berdiri sholat tarawih baru setengah jam, astagfirullah. Godaannya sangat besar. Nah ini, jangan-jangan ini adalah buah dari panjangnya angan-angan. Saya ingat Syekh Abdul Razak pernah bercerita, ya, distatuskan oleh seorang ustadz. Jadi beliau mengatakan, saya terkagum-kagum
Pernah saya sangat kagum dengan satu orang yang pincang. Ketika itu bulan terawih dan qiyamul lail, salat malam kan panjang ya. Saya melihat ada bapak-bapak di depan saya, kakinya cuma satu, berdiri salat malam, tidak la yataharrak, tidak bergerak. Padahal kita ganti-ganti kaki, gitu kan? Tumpu kiri gantian yang kanan. Itu dia pincang, tapi tidak bergerak ketika dia sholat. Masya Allah. Dan syukurnya alhamdulillah bilangnya beliau orang Indonesia. Ya salam. Jadi jamaah umrah orang Indonesia. Berdiri satu kaki. Kenapa? Baru beliau tersadarkan, ya Allah. Baru beliau menyadari bahwa jauh sekali hati beliau dengan hati orang ini terhadap kecintaannya terhadap akhirat. Kecintaannya terhadap akhirat. Yang kedua, mengundur-undur taubat. Nantilah. Ada seorang ikhwan kita dari Batam datang ke rumah salah satu ustadz kita di Madinah waktu itu. Ustaz, gimana ya Ustaz? Saya ini bisnis tapi belum bisa berlepas dari riba. Saya bisnis tapi tidak bisa berlepas dari riba. Baru dinasihati oleh Ustaz. Dia sudah tahu, hukumnya sudah tahu, riba itu haram seperti ini, sudah tahu, sudah lama ikhwan pengajian lama. Apa kata Ustaz? Simpel saja. Antum jangan berpikir antum masih hidup panjang. Siapa yang bisa jamin antum bisa hidup panjang? Oh, setelah itu, masya Allah, saya seolah-olah gimana ya? Entah ditampar, entah ditabok ya. Ketika beliau, jangan antum berpikir antum hidup panjang. Saya tuh langsung tersadar seperti Ustaz. Katanya, saya langsung sadar, saya tinggalkan yang namanya riba, saya tinggalkan. Bahkan sekarang kerjaan saya memerangi hutang. Bukan lagi memerangi pinjaman ke bank, tapi saya perangi sekarang bagaimana agar saya tidak berhutang. Paling hutang misalkan belanja barang, nanti bayarnya tempo sekian baru saya bayar. Itu pasti saya bayar. Gitu. Ada pembayarannya itu ada, cuma dia pun sistemnya seperti itu saja. Ternyata alhamdulillah bifadlillahi ta'ala ya, bisnisnya bisa berkembang walaupun tanpa riba. Jadi jangan menunda taubat. Kemudian raghbah fid dunya. Orang yang panjang angan-angan itu akan semakin nafsunya mengejar dunia itu akan semakin besar. Semakin mengejar dunia. Kemudian lupa akhirat. Yang keempat apa? Dia akan lupa akhirat. Dan yang parah lagi yang kelima, hatinya menjadi keras. Kalau hati sudah menjadi keras, nasihat apapun tidak berguna. Na'udzubillahi min dzalika. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya butuh pertanyaan ya. Saya tutup aja materinya dengan beberapa hadis Nabi dan satu athar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, i'mal ka'annaka tura." Beramallah kamu seolah-olah engkau dilihat. Wa'udda nafsaka ma'al mauta, dan perhitungkanlah dirimu bersama orang-orang yang mati. Wa iyyaka wa da'watal mazlum, dan jauhilah olehmu doanya orang yang dizalimi.
Jadi di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk beramal seolah-olah kita dilihat, ya, seolah-olah kita melihat Allah atau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah maka tidak akan melakukan apa-apa kecuali memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Coba ada raja di dunia mengawasi kita setiap saat. Misalkan Pak Jokowi lah, kita diawasi terus. Mau seperti ini dilihat, mau seperti ini dilihat. Kira-kira bagaimana kita? Akan melakukan hal-hal yang aneh atau tidak? Tidak akan. Kita akan melakukan hal-hal yang disukai oleh sang raja. Ya. Nah, ini raja dunia saya seperti itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, ya. Gitu juga istri bisa disimpan, Pak Doni, tapi tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ya istri simpanannya. Iya. Pas meninggal baru ketahuan istri kedua, istri ketiga. Kejadian itu ya. Mungkin istri bisa disimpan, tapi Allah tidak akan bisa luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "U'budullaha ka'annakum tarawdahu." Sembahlah oleh kalian Allah seolah-olah kalian melihatnya. Wa'uddu anfusakum ma'al mauta atau fil mauta. Dan perhitungkanlah diri kalian bersama orang-orang yang mati. Maksudnya apa? Orang yang mati itu sudah mati. Kita menganggap diri kita bagian dari mereka. Ya, kita bagian dari diri mereka. Sebentar lagi mati. Sebentar lagi seperti mereka. Subhanallah. Nasihat yang sangat bagus dari Abu Darda. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna qalilan yughnikum, bahwa yang sedikit yang mencukupi kalian, khairun min katsirin yulhikum, itu lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal birra la yabla, yang namanya kebajikan, ketakwaan itu tidak akan pernah membuat resah. Wal ithma wa annal ithma la yunsa, dan sesungguhnya dosa itu tidak pernah dilupakan. Dulu ketika melewat tempat ini, wah dulu pernah ngedate sama si fulanah. Dulu seperti ini, dulu pernah sama kawan seperti ini. Dulu pernah di tempat ini. Masa-masa seperti itu tidak akan pernah terlupa. Kenapa? Karena berdosa. Ketika melakukan perbuatan dosa, kita masih selalu ingat di sini kita pernah bermaksiat, dengan ini kita pernah bermaksiat, tidak pernah lupa. Oleh karena itu yang paling nyaman adalah ketika kita melakukan ketaatan. Itu membuat hati kita tenang dan membuat hati kita tidak resah, menjadikan nyaman hati kita. Baik. Begitu pula nasihat yang terakhir, hadis Nabi menyebutkan tentang nasihat Jibril. Ada 5 nasihat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad,
wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang, yang kedua, cintailah orang sesukamu, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah sesuka hatimu, sesungguhnya engkau akan dibalas, menuai balasannya. Wa'lam, yang keempat, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail, bahwasanya ya, kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia salat malam. Wa izzuhu, dan kehormatan dirinya, istighna'uhu 'anil nas, ketika dia tidak bergantung kepada manusia, tidak minta-minta, ya, dikit-dikit minta, dikit-dikit mau dong, dikit-dikit minta traktir, dikit-dikit ini. Jangan. Seorang muslim punya kehormatan, dia tidak membutuhkan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya, tidak perlu dia minta. Beda halnya kalau dia dikasih. Maka diantara adab yang baik, kalau kita ketahui bahwa pemberian itu adalah pemberian dengan sukarela, ikhlas, dan memang pemberian dari hatinya, maka adab yang baik adalah kita menerima pemberian tersebut. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menerima 3 pemberian: parfum, kemudian wisada, ya. Kemudian kalau kita diberikan bantal, ambil aja. Diberikan parfum juga demikian. Begitu pula sesuatu yang ringan, ambil. Jangan ditolak pemberian dari orang-orang yang benar-benar ikhlas ingin memberinya. Allah alam bissawab. Silahkan kita berikan kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup aja. Baik. Kita cukupkan dengan nasihat tadi. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini bermanfaat untuk saya sendiri, kemudian untuk jamaah sekalian, bapak dan ibu sekalian, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, abang-abang sekalian. Dan mudah-mudahan bisa kita jalankan, dan selalulah kita banyak mengingat kematian dan memendekkan angan-angan kita, ya, mengingat kematian dan memendekkan angan-angan kita. Insyaallah mudah-mudahan kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan kita dapatkan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.